فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Keimanan terhadap hari kiamat adalah di antara pokok ajaran Islam, bahkan termasuk dari rukun iman. Keimanan seseorang barulah sempurna jika dia meyakini adanya hari kiamat. Prinsip penting yang perlu kita kedepankan terkait kiamat, bahwa kiamat pasti terjadi, meskipun tidak ada satupun yang tahu kapan itu terjadi, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada beberapa ulama menyebut usia umat Islam hanya sampai tahun 1500 Hijriah. Jika mengacu dengan pendapat itu, artinya usia umat Islam tinggal 61 tahun lagi. Apakah pendapat ini benar dan dapat dipercaya? Pada episode kali ini, kita akan membahas apakah benar kiamat sudah dekat dan bagaimana dengan pendapat ulama yang menyatakan usia umat Islam hanya sampai 1500 Hijriah. Mari ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langit dan bumi tunduk karena keagungannya. Ya Allah, limpahkanlah berkah dan keselamatan atas Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dan juga atas keluarga beliau dan para sahabat yang terbaik, dan kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Pemirsa, kata orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun dari rukun iman dan salah satu akidah dari akidah Islam yang pokok. Karena masalah kebangkitan di negeri akhirat merupakan landasan berdirinya akidah setelah masalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada segala hal yang terjadi pada hari akhir dan tanda-tandanya merupakan keimanan terhadap hal gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan nas melalui wahyu. Karena pentingnya hari yang agung ini, kita dapati di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menghubungkan iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari kemudian." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Iman kepada hari akhir hukumnya wajib dan kedudukannya dalam agama merupakan salah satu di antara rukun iman yang 6. Banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena barang siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak mungkin akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir tidak akan beramal. Karena seseorang tidak akan beramal kecuali dia mengharapkan kenikmatan di hari akhir dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Disebut hari akhir karena pada hari itu tidak ada hari lagi setelahnya. Saat itu merupakan tahapan yang terakhir. Keimanan yang benar terhadap hari akhir mencakup 3 hal pokok, yaitu mengimani adanya hari kebangkitan, mengimani adanya hisab, yakni perhitungan, dan jaza, yakni balasan, serta mengimani tentang surga dan neraka. Termasuk juga keimanan kepada hari akhir adalah mengimani segala peristiwa yang akan terjadi setelah kematian, seperti fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Orang kiamat ala dake apa yo itu tanda dah. Kalau kecil orang, apabila selagi kecil orang di tangan, berarti awak nak punya akidah, nampak? Kalau awak nak punya akidah, berarti awak nak beriman kepada Allah. Itu kecil orang. Iya. Kalau kecil-kecil orang, yo bila hidup kau akan maju. Bila hidup kau akan berubah. Bila akidah awak mungkin pertebal ke Islam, ke Islaman awak. Iya. Bila awak rasul awak kau berjanji ke Tuhan, masih dalam kandung awak lah berjanji ke Tuhan, nampak?
Sedangkan setelah dewasa awak menengah kecil orang. Iya. Kecil orang kok kini dah banyak nak batu doh. Banyak nak ndak batunya. Banyak mengada-ngada, banyak mengarang-arang, banyak meramal-ramal. Itu tuh janjian Allah ndak bisa dipungkiri doh. Iya. Kapan kiamat, kapan nyo akan terjadi musibahnya kok. Seluruh di alam kok kekuasaan Allah kasadonya. Iya. Jangan ditakut-takut ya kekuasaan Allah. Rahasia ilahi ndak bisa akan ditakut dari manusia. Setinggi pun apa ilmu, nggak bakal bisa ditakut kekuasaan Allah. Kan nggak tahu, kan di tangannya Tuhan. Menurut saya kiamat itu adalah hancurnya seluruh alam semesta. Dan tidak ada lagi kehidupan semua makhluk hidup. Dan semua yang ada di dunia ini, ya seperti kita lihat sekarang ini, pasti akan hancur. Dan kalau menurut saya, ya itulah. Merupakan hancurnya alam semesta beserta isinya yang ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, yang mana kiamat merupakan alam sesudah alam kubur. Kalau tentang pengetahuan hari kiamat, kami memang menyatakan bahwa kiamat itu memang akan dekat. Ya, kiamatnya hancurnya bumi, karena udah banyak tanda-tanda dari bumi kan bang. Bumi udah tua, lihat orang-orang sekarang yang udah banyak maksiat. Tentang hari kiamat mungkin kami menyetujui itu bahwa akan dekat lagi bang kehancuran dunia ini bang. Al-iman bil yaumil akhir. Iman pada hari akhir. Bahwasanya iman pada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang wajib kita imani. Bagaimana konsep al-iman bil yaumil akhir ini perlu sekali kita ketahui. Karena kita tidak bisa mereka-reka, tidak bisa membuat sesuatu, menulis sesuatu, mengatakan sesuatu tentang hal yang berhubung beriman dengan hari akhir, kecuali adalah perkara-perkara, ya, kita hanya bisa mengatakan yang ada keterangan dan ada dalil. Jika tidak ada keterangan dan dalil yang sahih, maka kita tidak mengatakan. Al-iman bil yaumil akhir adalah berimannya seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan adanya hari akhir setelah kematian dengan proses-proses yang panjang, di mana seorang muslim wajib mengimani kabar berita yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi, yang mana perkara itu adalah dia lari kepada masalah al-iman. Ya, seperti keyakinan kita sebagai seorang muslim adanya yaumul jaza, hari pembangkit, hari kebangkitan. Adanya yaumul hisab, adanya hari kiamat. Adanya hari kiamat yang mana hari kiamat adalah hari yang gaib. Tidak seorang pun yang bisa mengetahui tentang hari kiamat. Kalau kita lihat, ya, ramalan manusia tentang hari kiamat sungguh tidak terbukti. Ada yang mengatakan hari kiamat tahun 2014. Ada tidak terbukti. Tak satu pun terbukti. Oleh karena itu, perkara ini adalah berhubungan dengan perkara gaib. Sifatnya adalah keimanan kita. Kita mengimani keberadaannya.
Kalau ini perkara gaib, maka kita hanya mengimani apa yang sudah dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulnya tentang hari kiamat, bagaimana hari kiamat, kapan hari kiamat. Nah, dalam konsep agama kita, hari kiamat itu hari yang gaib. Akan tetapi hari kiamat itu pasti terjadi. Ilmuha indallah. Ilmunya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahu ilmul ghaibi wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Ya. Insya Allah ilmu tentang yang gaib. Wa indahu ilmul ghaib, ilmu yang gaib, termasuk ilmu yang berhubungan dengan hari kiamat. Kapan hari kiamat? Tidak seorang pun bisa mengetahui. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hari kiamat. Gaib si Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, beliau tidak mengetahui tentang hari kiamat. Tidak mengetahui hari kiamat. Jadi kalau ada zaman sekarang ini orang menyatakan, orang meramalkan tentang hari kiamat atau tentang akhir kehidupan manusia, atau tentang umur manusia, atau umur umat Islam, hendaklah mereka mendatangkan dalil yang sahih yang menyatakan bahwa umur manusia, umur umat Islam sampai 1500 tahun. Tadi kita katakan konsep tentang hari kiamat, konsep tentang kehidupan manusia, kehidupan, kematian, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya si Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui. Banyak orang bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW, ya, tentang berakhirnya kehidupan manusia atau hari kiamat. Maka ketika itu, ya, suatu ketika datang sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, wa Rasulullah, kapan hari kiamat? Apakah Nabi menjawab bahwa hari kiamat itu terjadi pada 2000 sekian? Ternyata Nabi tidak menjawab dengan bilang waktu. Nabi hanya menjawab, mada a'datta laha, apa yang Anda persiapkan untuk menghadapinya. Apa yang Anda persiapkan untuknya. Prinsip penting yang perlu kita kedepankan terkait kiamat, bahwa kiamat pasti terjadi, meskipun tidak ada satupun yang tahu kapan itu terjadi selain Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini berulang kali Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an dalam bentuk jawaban kepada orang yang suka bertanya tentang kapan kiamat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah itu terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Rabb-Mu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 63. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitan. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabb mula dikembalikan ketentuan waktunya. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 42-44. Dan kita bisa perhatikan, semua jawaban yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas lebih dekat kepada konteks celaan. Karena orang bertanya tentang itu,
terkesan tidak percaya akan terjadinya hari kiamat. Andai berusaha mencari tahu waktu kiamat adalah tindakan yang mulia dan bermanfaat, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuji perbuatan mereka. Namun yang ada justru sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ayat di atas dalam konteks menjelaskan sifat orang kafir yang mencoba untuk membantah kebenaran kiamat. Sehingga tentu saja sikap semacam ini bukan sikap terpuji, karena termasuk ciri khas orang kafir. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas, semata menggali kapan kiamat, sudah dekat atau masih jauh, tidak memiliki manfaat sama sekali. Yang lebih penting adalah kondisi manusia di hari kiamat, rugi, untung, celaka, ataukah bahagia. Bagaimana seorang hamba mendapatkan azab ataukah sebaliknya, mendapatkan pahala. Kemudian dalam hadis dari Umar tentang kedatangan Jibril, dinyatakan bahwa Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang kapan kiamat. Jawaban Nabi SAW yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita bisa perhatikan dua makhluk terbaik, malaikat terbaik Jibril dan manusia terbaik Nabi Muhammad SAW tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan terjadinya kiamat. Mungkinkah ada manusia yang jauh lebih rendah kedudukannya mengetahui kapan kiamat? Pendapat saya tentang umur umat Islam yang sampai 1500, saya melihat dari sisi dari sisi kesiapan umat Islam dalam beribadah. Seharusnya kita sebagai umat Islam harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin dalam melakukan ibadah untuk bekal kita di kehidupan kita di akhirat nanti. Dan kalau tentang umur umat Islam yang 1500 tahun itu ibaratnya itu sebagai motivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin memang benar kata ulama tuh Bang. Sebab kan sekarang udah banyak hal-hal yang nggak bisa dipikir dengan nalar udah terjadi sekarang. Ya dengan banyaknya maksiat, bumi pun udah tua kan Bang. Sekarang lihat aja lah di sekitar-sekitar, toleransi atau saling menghargai itu memang udah kurang Bang. Mungkin tanda-tanda kiamat lainnya Bang. Mungkin memang dekat betul kata para ulama. Kata para ulama, umur manusia atau umat Islam itu berkisar hanya 1500 tahun. Saya kurang setuju dengan pendapat ini karena menurut dalil-dalil yang pernah saya baca, katanya Dajjal akan mengelilingi bumi ini 40 tahun dan terbitnya matahari dari barat itu bisa 100 tahun. Nah, dari itu saja kita sudah tahu kan, sudah 140 tahun. Sedangkan sekarang kita hidup di tahun 1439 Hijriah. Nah, itu tinggal 61 tahun lagi. Nah, saya kurang sependapat dengan pendapat ulama yang demikian. Tidak bisa ketawa. Nanti baca doa dalam kitab suci Al-Quran tidak doa itu. Dan berumur sekian dunia ke kiamat mungkin. Kalau kiamat tuh jali datangnya iya Pak. Itu ada satu. Bila kau jadi lah, kau besok kau sudah lain. Umur umat Islam kan kecil orang, balik kecil orang. Duduklah di surau. Banyaklah membaca hafalan di surau. Ya. Selagi masih dikumandangkan azan oleh umat Islam, selagi dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran oleh umat Nabi Muhammad, tak bisa manusia ke mana kor. Kalau paham dah tu. Jangan mana ngah kecil orang. Kini banyak umat Islamnya adu-adu di orang mah. Berarti kecil orang juga. Ya. Kembali kepada diri sendiri. Ya. Kembali kepada keimanan. Kalau kita berprinsip berpatokan yang kalimat yang kayak itu, saya kira salah menyalahinya tuh. Menyalahi.
Soalnya apa yang akan terjadi besok itu rahasia Tuhan. Betul. Nah, itu tidak boleh. Nanti sirik kita jadinya, nggak boleh. Tapi itu disampaikan oleh beberapa orang. Itu terserahlah orang itu menyampaikan. Tapi saya pikir itu tidak wajar disampaikan kayak itu. Itu rahasia Tuhan. Ya, tapi bekal kita menuju persiapan. Nah, cuma yang menjadi PR bagi umat Islam, rutinitas sehari-hari secara kita beragama itu yang perlunya. Apa kewajiban antara kewajiban yang hak tadi itu, itu yang perlu ditunaikannya. Mau kiamat besok nanti malam terserahlah. Ya, itu yang menjadi PR-nya. Kewajiban awak sebagai buruh umpamanya sama majikannya gimana kira-kira? Kita sebagai warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apa kewajiban kita kepada negara kita? Mencintai negara apa enggak? Kalau cinta laksanakan kewajiban tadi. Soalnya mencintai negara itu sebagian daripada iman. Nah, saya kira itunya. Kewajiban menjadi PR, apa kewajiban kita itu? Belakangan ini kita dengar ya berita-berita yang berkembang yang sampai mungkin berita itu sampai ke media bahwasanya umur umat Islam hanya sampai 1.500 tahun. Katanya begitu. Kalau demikian halnya berarti nggak berapa lama lagi kita akan kiamat ini. Umur umat Islam hanya sampai 1.500 tahun. Nah, tadi kita katakan di dalam landasan kaji kita permasalahan yang gaib. Ya, sebagaimana Syekh Abdul Razak ya, beliau pernah ditanya tentang benarkah umur umat Islam hanya sampai 1.500 tahun? Lalu ketika itu beliau menjawab bahwasanya apa saja urusan-urusan yang gaib tidaklah didasarkan ya kecuali dengan dalil syar'i. Dalil yang syar'i, dalil yang jelas, hadis yang sahih yang menyatakan bahwasanya umur umat Islam sampai 1.500 tahun. Oleh karena itu tidak ada satu pun dalil yang sahih yang menyatakan umur umat Islam sampai 1.500 tahun. Kenapa? Karena ini perkara-perkara gaib yang hanya Allah yang mengetahui. Nabi pun tidak tahu tentang masalah yang gaib. Sehingga tadi kita katakan, kita ulang lagi apa yang telah kita katakan tadi. Tak kala Rasulullah SAW, ini jawab, saya juga menjawab dengan dalil itu. Tak kala Rasulullah SAW ditanya tentang, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah kapan hari kiamat itu? Apakah Rasulullah menjawab dengan bilangan tahun sekian, ya, bulan sekian, hari sekian? Ternyata Rasulullah tidak menjawab demikian. Rasulullah hanya menjawab, "Mada a'datta laha?" Apa yang Anda persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Karena yang kita butuhkan ada menghadapi kiamat ini adalah bukan kita mengetahui bilang tanggal terjadi hari kiamat tadi atau tanggal berakhirnya kehidupan manusia. Yang akan kita butuhkan nanti adalah apa pertanggungjawaban kita untuk menghadapi hari kiamat itu. Amal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, informasi-informasi atau berita-berita yang berkembang tentang hari kiamat atau akhir umur manusia adalah hanya sampai 1.500 tahun. Jelas beritanya, informasi itu tidak benar karena tidak ada sandaran dari syar'i yang sahih yang menyatakan demikian. Yang kedua adalah itu ada perkara gaib. Kalau ini perkara gaib yang mengetahui hanya Allah saja. Sedangkan manusia tidak mengetahui. Nabi pun tidak mengetahui masalah yang gaib. Untuk itu mari kita ajak kaum muslimin, jika ada perkara-perkara yang gaib berhubung dengan tentang hari kiamat, bilangannya, tentang umur manusia, tentang kehidupan kematian atau apa yang akan terjadi, tidaklah itu diterima melainkan kalau ada dalil syar'i yang sahih yang menyatakan demikian. Kalau tidak ada, karena ini perkara yang gaib, dianggap kita mengada-ada. Tentu kita tidak mau membuat sesuatu atas nama Islam, menamakan sesuatu tentang Islam kecuali ketika itu ada dalilnya, ada keterangannya yang sahih. Man amila amalan laisa alaihi amruna
fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal suatu ibadah yang tidak ada perintah dari kami, maka amal itu tertolak. Termasuk juga siapa yang menyatakan suatu pendapat, suatu keyakinan, kalau tidak ada dalilnya, maka keyakinan itu tertolak. Ya, ini adalah berhubungan dengan akidah yang perlu kita yakini. Demikian kaum muslimin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menyadari segala apa yang kita terima dari ustaz-ustaz yang gaib, yang itu hanya Allah yang tahu. Maka kita manusia, kita tidak boleh ikut campur dalam urusan tersebut. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan juga urusan ini kepada yang ahlinya, para ulama dalam mengkaji. Ternyata tadi lihat dari dalilnya yang menyatakan sandaran yang sahih terhadap umur manusia sampai 1500 tahun, jelas dalilnya tidak sahih, tidak ada sandaran yang jelas dalam hal ini. Oleh karena itu, kita beragama harus jelas sandaran agama kita, sandaran yang akan kita yakini, sehingga kita beragama itu di atas ilmu. Mudah-mudahan kita terhindar dari keyakinan yang menyimpang daripada ajaran agama ini. Mudah-mudahan Allah meluruskan keyakinan kita menuju jalan yang cintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Meskipun kita akui ada beberapa ulama yang berusaha memprediksi terjadinya kiamat, di antaranya adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari, wafat 310 Hijriah rahimahullah, belum menggali berbagai dalil, sekalipun dhaif, dan menyimpulkan bahwa kehancuran dunia setelah 500 tahun setelah kenabian. Saat ini telah melewati 1400 pasca kenabian, dan tidak benar apa yang beliau prediksikan. Menyusul selanjutnya ialah Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, beliau menulis satu kumpulan riwayat yang berjudul Al-Kashaf, yang menyimpulkan bahwa kiamat akan terjadi di awal abad ke-15 Hijriah. Mengingat ini hanya prediksi tanpa dasar yang jelas dan murni ijtihad, terlebih itu bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam syariat, maka tidak selayaknya kita jadikan sebagai acuan. Mencoba menggali waktu kiamat sama sekali tidak memiliki urgensi bagi kehidupan manusia. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang berusaha menyiapkan amal baik yang bisa menjadi bekal di hari kiamat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada orang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan hari kiamat. Di situ Nabi SAW justru balik bertanya, "Celaka kamu, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat?" Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Untuk persiapan saya untuk kiamat kelak, yaitu yang pertama, saya harus menguatkan keimanan dan dengan cara sholat tepat waktu secara berjamaah, insya Allah di masjid atau musala. Yang kedua itu saya akan menguatkan akidah, karena saat sekarang ini sudah banyak agama-agama yang beredar di sekitar kita. Contohnya seperti Syiah, itu sangat berbahaya sekali karena ajarannya sudah melenceng dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga itu saya akan lebih giat lagi dalam mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, dan saya akan lebih giat lagi dalam membaca Al-Quran dan memahami isi-isinya, insya Allah. Kalau persiapan tuh, kalau rutinitas kita sehari-hari itu melaksanakan kewajiban dari kepada Tuhan tadi itu, kepada menurut agama masing-masing, itu saya kira sudah menjadi bahannya tuh, ibarat menjadi bekal jadinya. Nah, pokoknya berapa kira-kira kewajiban kita secara umat beragama, apa tanggung jawabnya kepada Tuhannya, apa tanggung jawabnya kepada makhluk Tuhan ini, apa tanggung jawabnya kepada negara, apa tanggung jawab kepada tetangga, saudara. Laksanakanlah yang kayak tadi itu. Itu suatu antisipasi gitu. Mau datang besok pagi kiamat itu terserahlah. Soalnya kewajiban kita terlaksana, itu aja ya. Sebagai umat Muslim, kenapa? Sebagai orang Islam, sebagai orang
umat Nabi Muhammad berarti pertebalah keimanan, berbanyaklah surau, ramian surau lihat, ramian musajik, perbanyaklah zikir, perbanyaklah tajwid, perbanyaklah mengaji di surau. Mari kita ramikan surau gitu lihat. Akan itu nak dah. Ada sesuatu. Para saudara tekan. Yang perlu disiapkan. Ya kalau amal baik awak, kau salat, kau berinfak awak, abang sedekah, rajin semayang awak. Itunya. Untuk hari kiamat datang, solat rajin solat lah bang. Ya dengan membuka YouTube kan bang tentang hari kiamat, kita kan bisa sadar kalau kiamat memang dekat ya. Untuk motivasi beribadah, lebih beribadah, untuk berbuat baik, untuk bertobat lah ya. Kapan untuk saya sendiri ya pertama itu melaksanakan perintah ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim itu sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu, ya itulah. Umur umat Islam hanya 1.500 tahun. Pernyataan ini adalah bentuk nyata bahwa kita dilarang membicarakan hal-hal yang gaib tanpa ada dalil yang jelas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sudah kita tegaskan, setiap muslim dan muslimah tidak boleh berbicara tentang hal yang gaib tanpa ada dalil. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam saja didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian ditanyakan tentang kapan hari kiamat, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya yang ditanya tidak tahu, apalagi yang bertanya." Itu Nabi kita yang tercinta yang menyatakan itu. Kemudian dalam hadis dari Umar radhiyallahu anhu tentang kedatangan Jibril, dinyatakan bahwa Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kapan kiamat. Jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah itu terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Tuhanmu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Alhamdulillah, bersama kita simak penjelasan tentang pendapat yang menyebut usia umat Islam hanya sampai tahun 1500 Hijriah. Mengingat ini hanya prediksi tanpa dasar yang jelas dan murni ijtihad, terlebih itu bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam syariat, maka tidak selayaknya kita jadikan sebagai acuan. Semoga pada episode kali ini dapat menambah pengetahuan kita dan memperkokoh keyakinan kita tentang hari kiamat, dan tidak asal-asalan dalam menyimpulkan waktu terjadinya hari kiamat tersebut. Sampailah kita di akhir acara pada episode kali ini. Semoga mencerahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.